Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart student. How are you today? Welcome in Bahasa Indonesia class with me, Mem Rika Darmayanti. To find more, please check this out. Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita udah mulai pembelajaran aktif ya nak ya. Nah, Ibu ingin menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia kita yang kelas 9, itu yang berkaitan dengan paragraf ya. Nah, sebelumnya waktu kalian kelas 7 sama kelas 8 kan udah pernah kan belajar paragraf? Ibu yakin udah pernah sih. Nah, cuma nggak apa-apa, kita sekedar sekilas balik tentang paragraf ya. Nah, perlu anak-anak ketahui, ini kan kita pelajaran bahasa Indonesia lanjutan dari kelas 7 dan kelas 8 ya. Nah, walaupun waktu kelas 7 dan kelas 8 kalian pernah menyinggung tentang materi paragraf, ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari paragraf ya. Paragraf ini banyak nak macamnya, seperti paragraf deduktif, ada induktif, ada paragraf campuran ya. Nah, itu secara umumnya yang kita pelajari tentang paragraf. Nah, udah pernah kan dengar tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan tentang paragraf deduktif ya. Paragraf deduktif, kalau yang deduktif itu berkaitan dengan gagasan pokok. Gagasan pokok yang letaknya di awal kalimat ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal kalimat ya, atau pokok kalimat, atau juga kalimat topik ya. Yang letaknya di awal kalimat dan diikuti dengan kalimat penjelas ya. Nah, itu kalau paragraf itu bersifat deduktif. Intinya paragraf deduktif itu adalah gagasan pokok atau kalimat topiknya itu letaknya di awal kalimat dan diikuti dengan kalimat penjelas ya. Jadi tahu nggak gagasan pokok itu? Berarti inti dari suatu wacana atau paragraf itulah disebut dengan gagasan pokok ya. Nah, seperti contohnya kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Nah, kalau kita lihat kalimat tersebut ya, mungkin kamu kurang tahu, Bu, yang mana sih yang merupakan gagasan pokoknya? Ingat, yang merupakan gagasan pokok itu kalimat utamanya itu harus di awal kalimat. Tadi kan udah Ibu katakan gagasan pokok itu di awal kalimat, bukan di akhir kalimat. Kalau gagasan pokoknya letaknya di akhir kalimat, maka disebut dengan induktif. Tetapi ini kita masih membahas tentang gagasan pokok yang bersifat deduktif ya. Gagasan pokok yang bersifat deduktif, tadi kalimat yang udah Ibu bacakan, yang mana merupakan gagasan pokoknya ya. Kamu lihat pada kalimat pertama ya. Kalimat pertama ini yang merupakan, itu dalam satu paragraf itu biasanya ada 2 atau 3 kalimat ya. Nah, kamu bisa melihat bahwasanya di sini kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Nah, itulah yang merupakan daripada gagasan pokok. Berarti dalam rapat diputuskan bahwa dana harus disimpan dulu. Itulah yang merupakan daripada gagasan pokok yang bersifat deduktif. Terus, nah yang kedua itu paragraf induktif. Paragraf induktif itu kebalikan daripada paragraf deduktif. Nah, ya, kita ketahui bahwasanya paragraf induktif itu gagasan pokoknya itu letaknya di akhir kalimat. Berarti yang di awal itu apa? Merupakan kalimat penjelas.
Nah, jadi kalau paragraf induktif ya diawali dengan kalimat penjelas, paragrafnya itu diawali dengan kalimat penjelas, baru diakhiri dengan gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pokoknya atau kalimat intinya itu terletak di akhir kalimat. Ya. Nah, jadi itu perbedaan antara deduktif dengan induktif. Deduktif di awal kalimat, induktif berarti di akhir. Ya. Kalimat intinya itu di akhir daripada kalimat. Contoh di sini, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif dan efisien. Nah, kamu bisa lihat sendiri bahwasanya kalimat gagasan pokok yang bersifat induktif itu letaknya di akhir kalimat. Ya, yaitu di mana tadi kalimat yang tadi, memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif dan efisien. Oke. Nah, tadi udah Ibu sebutkan bahwasanya ada 3 ya, Nak ya. Nah, jadi yang ketiga merupakan paragraf campuran. Paragraf campuran di sini bukan seperti apa ya? Ya mungkin kamu tahu kalau paragraf campuran itu berarti ada deduktif, ada induktif. Lebih dari satu gagasan pokoknya, itulah yang disebut dengan paragraf campuran, ya. Nah, berarti di dalam paragraf tersebut, ya, gagasan pokoknya ada yang di awal kalimat, ada yang di akhir kalimat. Dia ada 2 dia gagasan pokoknya dalam satu wacana, ya. Makanya disebut dengan paragraf campuran. Berarti dia ada 2, ada di awal kalimat dan ada di akhir kalimat, ya. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak memahaminya enggak? Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik, atau mungkin terlalu cepat Ibu menyampaikannya, ya. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini bisa nggak kalian menerima materi yang Ibu sampaikan ini? Oke. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, kita lanjut ke bagian masih berkaitan dengan paragraf juga, tapi kalau yang tadi paragraf secara umum, nah ini berdasarkan tujuannya, paragraf terdiri dari 5, ya. Siapa yang tahu paragraf jenis atau berdasarkan tujuan paragraf itu ada berapa? Nah, oke. Nah, pernah nggak dengar paragraf deskripsi? Pernah nggak mendengar paragraf narasi? Pernah nggak kalian mendengar paragraf persuasi, eksposisi, dan argumentasi? Ya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, ya, di dalam penggunaan paragraf ini berdasarkan jenisnya itu ada 5. Paragraf ini sering kita gunakan baik dalam percakapan kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam pembelajaran, ya. Nah, seperti paragraf narasi, ya. Kalian pasti ingat waktu kalian kelas 7, kelas 8, guru bahasa Indonesia atau mungkin saya waktu itu pernah meminta kalian untuk menuliskan sebuah cerita. Ya, sebuah cerita itu berasal dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, ya. Nah, apakah itu, misalnya tentang bencana alam. Bencana alam itu banyak, ya. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada tsunami, ada banjir bandang, ada kebakaran hutan dan sebagainya. Nah, atau misalnya kamu ingin bercerita yang sederhana, pengalaman kamu sewaktu liburan, ya. Atau pengalaman kamu yang sangat berkesan, ya. Kamu tulis. Misalnya kamu pernah pergi memancing, ya, sama teman,
Terus ada tragedi mungkin waktu kamu dalam perjalanan memancing. Nah, tragedi itu sangat berkesan. Waktu itu kamu naik sepeda dengan teman, ya, ingin memancing menuju ke suatu kolam misalnya. Nah, pada saat kamu dalam perjalanan dengan temanmu, waktu itu mungkin roda sepedanya itu kempes sehingga kalian dayung terus jatuh. Nah, terus di situ kamu merupakan pengalaman kamu yang lucu karena kamu jatuhnya langsung ke paret dan teman kamu menimpa kamu, sehingga yang tadinya tujuan itu mau memancing pada akhirnya tidak jadi memancing. Kenapa? Karena bekal yang dibawa untuk memancing itu sudah berhamburan, ya. Nah, itu juga bisa kamu jadikan, kamu ceritakan sebagai pengalaman kamu yang menarik mungkin. Atau ada pengalaman yang lainnya lagi, ya. Nah, jadi narasi ini kamu bercerita. Bisa juga kamu bercerita tentang seorang tokoh yang kamu kagumi, ya. Apakah itu tokoh pahlawan, ataukah itu pahlawan di bidang agama, di bidang pendidikan, atau yang lain-lain kamu idolakan lantas kamu tulis, ya. Misalnya kamu mengidolakan seorang Bapak B.J. Habibie, kamu bercerita tentang Bapak B.J. Habibie. Bahkan kamu mungkin pernah mempunyai pengalaman yang menarik, kamu pernah bertemu langsung dengan Bapak B.J. Habibie. Nah, saat itu kamu bercerita, pada waktu aku libur, aku pergi ke Jakarta tanpa aku sadari, tanpa aku sangka aku berjumpa dengan Bapak B.J. Habibie yang beliau merupakan idola bagiku. Nah, kamu ceritakan bla 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 bla. Nah, pada saat itu kamu sebenarnya sudah menulis paragraf narasi gitu, ya. Nah, terus ada paragraf deskripsi, di mana paragraf deskripsi ini dia sifatnya melukiskan, menggambarkan suatu objek, ya, atau peristiwa yang seolah-olah kita bisa merasakan, kita bisa melihat, dan kita bisa mendengar. Itu yang disebut dengan paragraf deskripsi. Nah, bagaimana caranya Bu membuat paragraf deskripsi buat ceritanya? Bisa. Hanya saja ada perbedaan antara paragraf narasi dengan deskripsi. Kalau narasi tadi kita diutamakan dengan penyebutan waktu, tempat, ya. Nah, sementara kalau deskripsi ini dia lebih mengutamakan keindahan di dalam kata-kata, ya. Nah, jadi misalnya gini, kamu ibu suruh untuk membuat paragraf deskripsi berdasarkan pengalaman kamu sewaktu kamu libur kemarin itu. Nah, anak-anak bisa aja membuat paragraf deskripsi itu. Buat aja lah judulnya liburan ke kampung halaman. Nah, pada saat kamu membuat karangan itu hampir sama dengan narasi, hanya saja bedanya deskripsi ini lebih mengutamakan daya hayal atau imajinasi kamu. Boleh kamu tambahkan dengan kata-kata yang puitis, ya, yang indah, nah, yang lebih menonjol sastranya, ya. Misalnya dalam perjalanan kamu, sepanjang jalan aku melihat kiri dan kanan hamparan sawah yang sangat indah, sangat luas dan menghijau. Nah, di seberang sana aku melihat ani-ani atau patung-patung sawah bergoyang-goyang mengikuti irama angin. Aku melihat kicauan burung pipit merdu suaranya. Nah, kalimat-kalimat itulah yang disebut dengan kalimat deskripsi, ya. Nah, sementara kalau paragraf persuasi, kita tahu paragraf persuasi ini dia menghimbau, membujuk, dan mengajak. Mengajak siapa? Mengajak halayak ramai. Nah, yang lebih dominan paragraf persuasi ini digunakan pada saat orang yang berpidato atau ceramah. Mengapa? Karena di dalam penyampaian itulah yang kita jelas melihat bahwasanya sifat atau kalimat-kalimat bujukan itu ada, ya. Kenapa? Ceramah dan pidato ini kan pada umumnya dia
pada akhirnya kesimpulan itu merupakan saran dan nasihat. Ya, jadi di persuasi ini memang harus ditekankan yaitu himbauan, bujukan, ajakan. Itu pada pidato dan ceramah. Ada lagi yang sering menggunakan kalimat persuasi ini yaitu pada saat kita menulis sebuah iklan, ya. Kamu tahu kan iklan itu? Nah, di iklan itu juga ada kalimat ajakan, ya, atau reklame. Kamu lihat di pinggir-pinggir jalan ada orang, gak usah jauh-jauh, sekolah kita aja Anijam aja kita sering kamu lihat di depan itu ada tempelan seperti spanduk, ya. Nah, spanduk-spanduk itu menggunakan slogan-slogan, ya. Slogan itu merupakan daripada kata-kata himbauan atau ajakan. Mari kita ke sekolah kembali. Nah, itu merupakan slogan yang udah disampaikan sekolah kita. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kalimat persuasi tadi. Jadi kalimat persuasi itu bisa kita gunakan di mana aja gitu, ya. Nah, paham ya anak-anak? Nanti di waktu yang lebih Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi dan kita akan menggunakan sebagai tanya jawab, ya. Oke. Nah, berikutnya yang keempat itu ada argumentasi. Nah, argumentasi di sini mungkin kamu agak bingung, ya. Selama ini Bu, argumentasi itu jarang Bu digunakan di sekolah atau di mana. Tidak. Hanya saja kadang-kadang kalian itu tidak tahu membedakannya. Argumentasi ini banyak. Pada saat kamu sedang mendebatkan sesuatu dengan temanmu, itu disebut kamu sedang berargumen. Kenapa? Pada dasarnya argumentasi ini adalah mempertahankan pendapat kamu. Nah, gitu dia. Jadi biasanya kita jumpakan kalimat-kalimat argumentasi ini adalah pada saat kamu membuat suatu diskusi, ya. Pada saat kamu membuat diskusi, ya. Nah, pada saat kamu berdiskusi, itulah kamu saling berargumen, mempertahankan pendapat kamu satu sama lain, ya. Nah, terus berikutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu menjelaskan, memaparkan, ya, suatu permasalahan, ya, memaparkan secara rinci. Nah, itu yang disebut dengan paragraf eksposisi. Ya, jadi kamu di situ menjelaskan secara detail, ya, apakah itu paragrafnya berbentuk proses ataukah dalam bentuk suatu pengertian, ya. Nah, disitulah tugas kamu untuk menyampaikan menyampaikan pemaparan kamu secara rinci atau detail, ya. Nah, jadi mungkin ini Ibu sampaikan kalimat-kalimat berkaitan dengan jenis-jenis paragraf, ya. Itu ada 5, itu berkaitan dengan tujuannya. Nah, jadi di sini ada 5, yaitu narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi, ya. Nanti akan Ibu berikan kuis kepada kalian untuk menjawab daripada materi yang Ibu sampaikan ini, ya. Mudah-mudahan dengan kuis yang sederhana itu kalian bisa menjawab dengan baik, ya. Dan kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya dengan materi yang mungkin berbeda tapi masih lanjutan dengan paragraf. Oke anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian atau penyampaian Ibu terlalu cepat, Ibu minta maaf, ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah Ki. Ki. Tia. Kok udah gimana? Kok dibatalkan?